Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bu Andina Nurul Wahida MPD dengan mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Baiklah, langsung saja saya mulai. Perkenalkan, nama saya Nadira Widat Wulandari, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 5F. Jenis penelitian yang direview adalah penelitian fenomenologi. Kemudian jenis penelitian yang direview, yang pertama judul skripsi pola komunikasi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak peserta didik di SD Negeri 93 Parandean, Kecamatan Masale, Kabupaten Enerkang. Nama penerbit Jayanti, tahun terbit skripsi 2017. Asal perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar. Kemudian pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian deskriptif, kualitatif, dan jenis penelitiannya fenomenologi. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pola komunikasi. Bentuk penyampaian pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembinaan akhlak yang dilakukan guru agama Islam untuk membentuk karakter atau kepribadian peserta didik sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Bagaimana pola komunikasi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak peserta didik di SD Negeri 93 Kecamatan Masale, Kabupaten Enerkang. Lalu poin kedua, alasan yang mendasari penulis skripsi ini pada dasarnya untuk mengetahui kepribadian seorang peserta didik agar dalam penyampaian pesan, pendidik dapat menyesuaikan pola komunikasi apa yang akan digunakan. Kemudian bisa dilihat screenshotan dari latar belakang skripsi tersebut. Ketiga, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian, bagaimana pola komunikasi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak peserta didik di SD Negeri 93 Parandean, Kecamatan Masale, Kabupaten Enerkang. 2. Bagaimana ragam faktor pendukung dan penghambat pola komunikasi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak peserta didik di SD Negeri 93 Parandean, Kecamatan Masale, Kabupaten Enerkang. Kemudian tujuan penelitian yang poin pertama ini untuk mengetahui pola komunikasi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak peserta didik di SD Negeri 93 Parandean, Kecamatan Masale, Kabupaten Enerkang. 2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat komunikasi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak peserta didik. Menurut saya, pertanyaan dan tujuan penelitian ini merupakan satu usaha untuk mengetahui seperti apa pola komunikasi guru terhadap pembinaan akhlak peserta didik yang dilakukan di SDN 93 Parandean, Kecamatan Masale, Kabupaten Enerkang. Lalu, oleh sebab itu, komunikasi antara pendidik dan peserta didik sangatlah penting agar tidak terjadi simpang siur dalam penyampaian pesan. Setelah komunikasi, kemudian pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak salah satu tindakan penanaman nilai-nilai perilaku, budi pekerti, tingkah laku baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia, diri sendiri dan lingkungan tempat tinggal. Lalu yang terakhir, kemudian poin keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian, 1. Kegunaan ilmiah. Diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi para pendidik dalam rangka pembinaan akhlak dan untuk menambahkan khazanah intelektual dalam wacana pendidikan Islam yang berdasarkan hadis. Poin kedua, kegunaan praktis. Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran dan masukan bagi orang tua guru dan masyarakat agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas akhlak peserta didik. Uraian manfaat.
Yang pertama, penelitian ini diharapkan agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik untuk peserta didik, dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pelajaran. Yang poin kedua, penelitian ini diharapkan agar peserta didik meningkatkan akhlak peserta didik. Kemudian, penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi informasi untuk guru-guru di SDN 93 Kecamatan Masale, Kabupaten Anerekang. Menurut saya, kalau manfaat penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang pembinaan akhlak peserta didik. Lalu, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk penelitian, tetapi juga bermanfaat untuk orang tua didik dan peserta didik. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, pengertian pola komunikasi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu yang poin kedua, unsur-unsur komunikasi. Yang ketiga, bentuk-bentuk komunikasi. Dan yang keempat, pengertian guru agama. Kelima, tugas guru agama. Keenam, pengertian pembinaan akhlak. Dan yang terakhir, macam-macam akhlak terpuji. Lalu kajian terdahulu atau relevan. Skripsi yang saya review ini tidak ada kajian penelitian terdahulunya. Latar masalah belakang pun belum mengantar pada masalah yang akan diteliti. Perumusan masalah terlalu dangkal dan tidak tajam. Peneliti hendaknya menjelaskan inti masalah di latar belakang, tetapi kalau saya lihat di latar belakangnya itu tidak jelas dan lalu tidak mengantarkan pada masalah yang akan diteliti oleh peneliti tersebut. Kemudian bab 3, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian, fenomenologi, jenis penelitian kualitatif. Bisa dilihat dari screenshotan ini. Lalu yang ke-8, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di SD Negeri 93 Parandean, Kecamatan Masale, Kabupaten Anerekang. Waktu penelitian 13 November 2017. Lalu sumber data penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer peneliti diperoleh langsung dari lapangan, yaitu SD Negeri 93 Parandean. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang pola komunikasi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak. Peneliti mewawancarai narasumber Ibu Rosdianawati selaku guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 93. Kemudian data sekundernya peneliti memperoleh dari sumber catatan, dokumen-dokumen, hasil studi, hasil survei, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah didapatkan oleh guru di SD tersebut. Yang ke-10, teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang pertama observasi, kemudian wawancara, yang ketiga dokumentasi, lalu instrumen alat pengumpulan data. Yang pertama, lembaran hasil penelitian observasi, dan yang kedua, pedoman wawancara dan alat bantu seperti kamera, tape recorder, buku catatan, dan yang ketiga, dokumen dari sekolah. Ini bisa dilihat pertanyaan penelitian bagaimana pola komunikasi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak peserta didik di SDN Negeri 93 Parandean, Kecamatan Masale, Kabupaten Anerekang. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, lalu instrumen atau alat pengumpulan datanya, lembaran observasi, pedoman wawancara, dan alat bantu seperti kamera, tape recorder, dan buku catatan. Lalu yang kedua, bagaimana ragam faktor pendukung dan penghambat pola komunikasi guru.
terhadap pola komunikasi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak peserta didik di SD Negeri 93 Parandean, Kecamatan Masalek, Kabupaten Endrekang. Lalu teknik pengumpulan datanya, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Lalu kemudian instrumen dan alat pengumpulan datanya, dokumen dari sekolah, pedoman wawancara, dan alat bantu seperti tape recorder, kamera, dan buku catatan. Yang ke-11, teknik keabsahan data. Yang poin pertama, perpanjangan pengamatan dilakukan selama penelitian dilakukan. Dengan perpanjangan pengamatan penelitian dapat memperoleh gambaran secara cermat, terinci, dan mendalam tentang pola komunikasi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak peserta didik di SD Negeri 93 Parandean. Yang poin kedua, triangulasi. Triangulasi sumber data mengumpulkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan pertama dengan hasil pengamatan berikutnya. Kemudian yang terakhir 12, teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau memperdalam dan menyortir data dengan mengambil hal-hal yang diperlukan dan membuang yang tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, penyajian data. Maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami. Yang ketiga, verifikasi merupakan jawaban atas masalah yang diangkat penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf terdapat salah kata dalam penyampaian review skripsi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.